Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang bab 6 ya. Bab 6 materi yang ketiga yaitu tentang harga penjualan ya. Kita akan menggunakan beberapa fungsi ya. Dan untuk lebih jelasnya Bapak share screen terlebih dahulu. Langkah pertama sama seperti biasa, silakan buka browser kalian, kemudian masuk ke office.com. Nah, silakan login ya, Bapak yakin sudah tidak ada masalah ya dengan akun loginnya. Kita ya saja. Kemudian kita masuk ke MS Teams. Kita tunggu kelasnya. Sini kita pilih saja yang use the web ya, pilih yang use the web. Nah, sini Bapak ambil contoh lagi di kelas 7J. Oke, sampai sini anakku silakan kalian masuk ke materi, klik materi. Nah, di sini silakan pilih yang harga penjualan. Ini kita download saja. Kemudian kita buka filenya. Nah, jangan lupa setelah tampilan seperti ini, ya, maka wajib diklik kata enable editing, ya, supaya bisa diedit. Nah, kita klik saja enable editingnya. Oke, nah, diperhatikan ini adalah data-data awal yang kita miliki. Ya. Nah, untuk ini maka langkah pertama adalah silakan berikan border dulu supaya bagus ya. Kita beli border dulu semuanya seperti ini. Border, oke, supaya rapi tampilannya sama. Kalian bisa lihat juga di pojok sini ya. Nah, kita blok isi dari sheet ini. Nah, kita blok, kita pilih yang tengah ya, di middle align, nah, supaya posisinya tengah semua. Nah, kemudian kalian perhatikan nomor sini sama, ini kita blok ya, kita tengahkan, ini juga sama. Nah, kita tengah seperti ini, nah, supaya kelihatan lebih bagus ya. Kemudian harga barang dan sampai jumlah ini sama, kita tengahkan, nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini harga ya, ini kan 30.000 ya, tapi di sini tidak jelas ini ya. Saya perbesar saya tampilannya supaya bisa kelihatan. Nah ini ya, nah ini kan 30.000 ya, tapi tidak ada pemisah antara ratusan dan ribuan, maka ini kita blok ya, dari harga 30.000 ini sampai yang paling bawah ya. Nah, kemudian kalian lihat di sini ya. Ini general ya, kemudian ada tanda koma ya. Nah, jadi kita pakai ini nah ya. Nah, pastikan ini sama generalnya, kemudian ini kita pilih nah ya. Nah, ini kita pilih. Kita klik. Nah, maka dia berubah, tapi lihat 30.000,00 ya, ini ada 00-nya, maka ini harus kita hapus ya. Kita hapus saja 00-nya, kita pilih yang di bagian belakang ya. Kalau kita arahkan ke sini akan ada muncul kata-kata ini decrease desimal ya, decrease desimal. Nah, itu kita klik ya. Kita klik sampai komanya habis. Nah, oke ya, sudah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan menerapkan rumus di sini ya. Kita akan menggunakan rumus. Lihat, ini yang kuantiti ditengahkan boleh, ditengahkan juga nggak apa-apa ya. Jadi biar seperti ini. Kita lihat jumlahnya. Pada tanggal 2 Februari 2022, MOS itu harganya 30.000. Nah, kita belinya ada stok 2. Kalau kita beli 2, berarti berapa yang harus kita bayar? Nah, itu cara menghitung jumlah harganya ya. Nah, cara ngitungnya lah, kalau satu MOS itu harganya 30.000, berarti kalau 2 dapat berapa? Nah? Ya, dapat 60.000. Dapat dari mana caranya? 30.000 dikali 2, maka di sini kita terapkan seperti itu. Sama dengan ya, 30.000, kita klik 30.000-nya.
maka akan muncul D2. Bisa dari besar ini. Nah, gini ya. Nah, akan muncul D2. Setelah itu tekan shift ya. Kali ya, kalau kali berarti menggunakan bintang ya. Tekan shift dengan angka 8 ya. Shift ditekan pakai jari kiri, jangan dilepas, kemudian jari kanan tekan angka 8. Maka akan muncul angka bintang. Itu artinya dikalikan ya. Kemudian kita klik yang angka 2-nya ini ya. Nah, ini 30.000 dikali 2. Jadi artinya sama dengan D2 kali E2. Artinya apapun yang ada di D2 dikalikan dengan E2 ya. 30.000 dikali 2. Jadi kali itu tandanya bintang. Kalau sudah kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ini sama ya, kita kembalikan ke atas ya. Ini masih ada 60.000,00 ya. Kita tidak kenal sennya, kita hapus saja ya. Kita arahkan ke decrease, kita klik lagi. Nah. Oke, nah kalau sudah Bapak kembalikan ke tampilan normal ya. Kalian lihat pada kata 60.000 ya, di pojok kiri, pojok kanan bawah, kalau Bapak besarkan seperti ini. Nah ini ya, nah ini ada tanda titik hitam ini ya. Nah, arahkan kursor kalian. Ya. Kursornya berubah jadi tanda plus hitam ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, maka inilah hasil yang ada ya. Ini adalah cara kita menghitung. Jadi kalau di Excel kita nggak perlu lagi ngetik satu-satu ya. Contohnya ini monitor 1750. 1. Kalau ini saya ganti 3 berubah enggak? Nah, ketik aja 3 enter. Nah, dia akan berubah ya. Jadi langsung menghitung secara otomatis ya. Nah, sampai di sini aku kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Yaitu kita copy datanya terlebih dahulu ya. Silakan di copy. Masih ingat caranya, Nak? Arahkan mouse kalian ke kata sheet 2. Kemudian kita klik kanan, pilih move or copy ya, supaya datanya tidak hilang. Kita pilih create copy. Nah, jadi kemudian yang di sini yang sheet 2, yang sheet pertama tadi kita ganti dengan kata-kata data ya. Enter. Yang sheet 2-nya kita ganti dengan kata data 1. Nah, supaya mudah saja untuk membedakan ya. Namanya bebas saja, Nah ya. Tidak mesti harus sama, bebas saja itu ya. Yang ngasih contoh saja seperti itu ya. Nah, kemungkinan pengetikan tanggal ini berbeda-beda Nah ya, tergantung daripada format komputer yang kalian gunakan ya. Tugas kita yang pertama adalah pada sheet data 1. Pada sheet data 1, silakan kalian klik di sel I19 ya. I19 ketik aja sini supaya nggak repot. I19 langsung enter. Boleh berarti di sini ya. Nah, atau kalian cari juga misalkan tadi di sini ya, cari saja I19 ini kolom I ya. Nah, perhatikan kolom I. Baris ke 19. Nah, berarti yang di sini ya. Kita klik ini I19 ya. Nah, pada kata I19 ini silakan kalian ketikkan kata-katanya adalah total penjualan tanggal 3 Februari ya. Total penjualan tanggal 3 Februari 2022 ya. Nah, itu dia berada di kolom I ya. Nah, berada di kolom I-nya. Kemudian kita ketik lagi di bawahnya misalkan jumlah unit MOS. Nah, kita ini ya. Atau di bawahnya saja lagi kita turunkan lagi. Jadi di I21 ya. Jumlah unit MOS yang terjual. Ya, kita enter saja di sini ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini kita akan menghitung total penjualan tanggal 3 Februari 2022 ya. Nah, Bapak ambilkan saja misalkan di
kolom K ya. Nah, sini. Gimana sih cara ngitungnya ini? Jadi kita lihat, Bapak kecilkan tampilan supaya kelihatan semua ya. Ini kan dari tanggal 2 Februari ada 3 ya. Transaksi penjualan ada mouse, keyboard, monitor. Tanggal 3 Februari itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 transaksi di sana. Ada mouse, keyboard, printer, scanner ya. Nah, kita akan menghitung berapa sih total penjualan yang ada di tanggal 3 Februari. Bisa kan hitung ini ya. 5 juta ya. Kemudian ini 3 juta ditambah sama datanya. Oh ya sama ya. Nah, jadi ini kita jumlahkan ini. Nah, sampai tanggal 3. Nah, kan nggak mungkin kita ngitung satu-satu begini. Nah, supaya bisa cepat, maka di sini kita buat rumus ya. Nah, di sini Bapak ambilkan saja, misalkan ini kita besarin dulu dah ya, supaya agak bisa dia. Ya, misalkan Bapak paskan di sini ya. Caranya sama, silakan kalian ketikkan sama dengan ya. Sum. Kalau sum tadi menjumlahkan, kita pakai yang sum if ya. Jumlah tapi ada syaratnya. Jumlah dengan bersyarat atau sum if. Nah, kita klik sum if yang seperti ini. Apa tadi yang mau kita jumlahkan ya? Kita tadi akan menjumlahkan tanggal ya. Tanggal 3 tadi. Berapa sih jumlah penjualan tanggal 3? Nah, ini ya. Nah, kita klik tanggal 3. Nah, jadi pastikan sekarang akan tertulis rumusnya adalah ini ya. Nah, sum if dalam kurung B5.2 B8, artinya dari sel B5 sampai sel B8 ya. Kemudian kita ketikkan koma. Nah, jadi pemisahnya ya. Tapi sekali lagi ini tergantung format yang ada di komputer kalian ya. Kemungkinan formatnya berbeda-beda ya. Oke, Bapak hapus saja, kita buat dari awal lagi ya. Sama dengan sum if ya. Perhatikan kodenya, nak. Bapak perbesar tampilan sini. Nah, perhatikan kode di sini. Ini sum if dalam kurung ring. Nah, ini di sini koma ya. Nah, ini koma. Nah, jadi nanti kita tanda pemisahnya antara perintah 1, perintah 2, dan perintah 3 itu kita menggunakan koma. Kalau di komputer kalian di sininya tertulis seperti ini, titik dengan koma begini, ya berarti harus ketikkan titik koma begini, ya ngikutin lah ya. Jadi harus persis sama dengan yang ada di sini, ya. Oke. Sum if tadi adalah kita akan menghitung jumlah yang ada di tanggal 3. Nah, kita klik begini. Nah, pasang koma tadi ya. Gimana cara menuliskan tanggal 3-nya? Nah, kita bisa buat tanda petik ya, titik 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ketikkan saja 03, tanda hubung 02, tanda hubung 22 ya, seperti yang tertera di gambar ini ya. Oke, Bapak browser tampilannya supaya mudah jelaskannya. Nah, begini ya. Nah, ya. Jadi B2 B5 sampai B8 berarti yang di sini dimaksud ya. Nah, ini ya. Nah, ini B2 sampai B8 ya. Kemudian format tanggalnya ya. Jadi pemisahnya adalah koma ya. Nah, ini pemisahnya koma. Kemudian format tanggal seperti ini. 03 tanda hubung 02 ngikutin format yang ada di sini ya. Nah, persis ya. Jadi harus sama persis dengan yang ada di sini. Kalau menggunakan tanda strip, ya ikuti tanda strip ya. Jadi ikuti bentuk yang ada di komputer kalian ya. Kemudian ditutup dengan tanda petik 2 ya. Kemudian kita beri koma. Artinya apa? Kita akan menghitung berapa jumlah penjualan yang ada di B ya, dari tanggal ya, tanggal yang di B yaitu pada sel B5 sampai B8 ya, yaitu dari tanggal 3 ya. Nah, kemudian perintah berikutnya jumlah ininya. Nah, ini harus kita jumlah. Ini kita blok lagi, nah. Nah, kita blok. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Oke, Bapak perbesar tampilan untuk menjelaskannya. Nah, sekarang lihat ininya ya. Oke, stop di sini. Nah,
Jadi sum if itu artinya menjumlahkan, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau tadi kan yang pertama kita belajar di data nilai, sum langsung jumlahkan semua nilai. Kita jumlahkan tapi ada kriteria yang kita jumlah. Yang pertama kita akan menjumlah di kolom tanggal. Ya. Tanggal di sini adalah dari ini, maaf. Tanggal kita matikan saja, ini ada yang salah. Ini sudah sama berarti. Tanggalnya dari sini. Oke, Bapak hapus saja semua dulu ya. Kita buat ulang aja supaya ini. Oke, maaf, ada yang keliru ya. Nah, di sini tadi ya, di kolom ini kita ketikkan sama dengan sum if dalam kurung ya. Oke, kita menggunakan jumlah bersyarat. Yang mau kita jumlah adalah dari tanggal ini, nah ya, maaf keliru tadi. Dari tanggal ya, kita klik semua tombol, kita blok semua isi tanggal. Nah, jadi penjualan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Februari atau di sini B2 sampai dengan B16 ya. Oke. Kemudian kita ketikkan koma kan tanggal 2 sampai tanggal 7. Sementara kita hanya ingin menjumlahkan yang tanggal 3 saja. Nah, maka kita ketikkan di sini tadi formatnya titik 2 ya. Tanggal 3 tulisannya adalah 03 ya, tanda hubung 02, tanda hubung 22, baru tanda petik lagi tutup ya. Kemudian diberi koma. Nah, artinya yang kita jumlah ini, maka kita jumlahkan dari tanggal 3 tadi ini ya. Nah, ini dari F5 sampai ke mana ini? Nah, sini ya. F5 sampai sana. Oke, Bapak perbesar tampilan, kemudian Bapak jelaskan ulang ya. Oke, dicek betul-betul ya. Nah, oke, nah, cukup ya, kelihatan semua ya. Jadi kita akan menghitung ya transaksi yang ada di kolom tanggal dari awal sampai akhir. Misalkan dari tanggal 2 sampai tanggal 28 Februari boleh ya, tergantung datanya saja. Di sini contohnya tadi hanya sampai tanggal 7 ya, berarti Bapak blok dari kolom dari sel B2 sampai B16 ya. Tetapi yang mau dihitung itu khusus yang ini saja. Nah, kita akan menjumlahkan berapa sih total penjualan pada tanggal 3 Februari. Nah, kita ketikkan tanggalnya di sini. Sekali lagi pemisahnya perhatikan ya, sesuai komputer masing-masing. Nah, ini bisa koma, bisa titik koma. Kemudian mana yang mau dijumlah? Ternyata mau dijumlahkan tuh yang di sini. Nah, ini. Nah, ini mau kita jumlahkan. Nah, ini ya. F5 sampai dengan F8 ya. Kalau sudah tinggal kita enter. Nah, maka muncul di sini ya. Jadi penjualan kita ini, nah, kita jadikan anu kayak tadi ya. Nah, kita di numbering, kita klik numberingnya. Nah, jadi ternyata total penjualan yang ada di tanggal 3 Februari adalah 6 juta. Apakah benar itu? Kalau ragu-ragu kita bisa gunakan seperti yang tadi. Apa tadi? Pakai sum ya. Nah, boleh kalau ragu-ragu. Sama dengan sum. Dari tanggal 3 nih ya, kita blok saja sampai sini sampai ini ya. Nah, F5 sampai 8. Total kok 9 juta? Nah, ada yang salah berarti. Kita cek. F5 tanggal 3 betul sampai F8 ya. Kok kali ini? Oh ya. F5 sampai F8 9 juta. Oh, maaf keliru, kelebihan ya. Ini bukan sampai di sini ya. Tapi hanya sampai di tanggal 3. Oke, coba kita ulang lagi ya. Sum dalam kurung ya. Ini dari tanggal 3 ini ya. 1, 2, 3, 4 sampai scanner ya. 9 juta. Di sini kenapa bisa selisih? Nah, kita cek di mana letak salahnya. Tanggal 3 22 ya. Tanggal 3 022 koma F5 sampai F8 ya, sudah betul ya. Ya, oke. Nah, nanti kita cek di mana letak salahnya. Jelas rumusnya seperti itu cara menggunakannya ya. Nah,
Tanggal 3 Februari. Ternyata kalau ini tadi ada selisih ya. Nanti kita cek, kemungkinan ini ada perbedaan, itu biasanya di format tanggal ya. Kalau terjadi perbedaan ada terjadi format tanggalnya. Karena ini sudah betul sama-sama dari F5 sampai di F8 ya. Oke. Ini juga sama F5 sampai F8. Oke, nah sekarang kita lihat yang jumlah unit. Nah, jumlah unit ini juga sama. Kita gunakan sum if ya. Oke. Sum if kita ketik 2 kali begini juga boleh, atau ketik biasa juga boleh ya. Dari sum if ya. Nah, kita lihat. Sekarang kita akan melihat MOS-nya. Nah, jadi MOS itu berada di mana? MOS berada di kolom C, berarti kita blok saja semuanya ya. Yang ada di kolom C, dari C2 sampai habis. Nah, sini ya. Oke. Sampai habis ini ya. Sama perintahnya, kasih koma ya. Nah, karena kita hanya mau mencari kata MOS, maka di sini kita ketik ini ya. Tanda petik 2, ketikkan MOS. Persis ya, tidak boleh beda tulisannya. MOS. Nah, seperti ini ya. Kita tanda petik tutup. Nah, setelah itu kita ini ya. Nah, kita kasih tanda koma lagi, pemisah antara perintah 1, perintah 2, perintah 3 dan seterusnya ya. Nah, mana yang mau dijumlahkan? Jumlah MOS ya. Jumlah MOS yang terjual. Oke, jumlah MOS yang terjual ya. Jumlah yang terjual berarti kuantitinya ya, itu ada di kolom E ya. Kita blok saja dari E2 ya sampai habis. Nah, sampai sini. Kalau sudah silakan tekan enter. Oh, berarti MOS yang terjual ada 22 ya, nanti silakan dicek masing-masing. Nah ya. Oke, itu adalah cara kita membuat ya. Kalau ini tadi kita mengetikkan, tanggalnya kita ketik ya. Kemudian ini juga MOS-nya kita ketik kata-kata MOS. Sekarang bisa enggak tanpa harus mengetikkan tanggal, tinggal klik. Ini kan sama formatnya. Dikhawatirkan kita salah mengetik. Nah, maka jawabannya bisa ya, sangat bisa. Jadi Bapak tadi memberikan contoh kalau kita menghitung satu-satu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita menghitung langsung ya? Nah, maka silakan kalian masuk di kolom I-nya ya, di kolom I. Nah, di atasnya sini kita ketikkan tanggal ya, ini contoh saja nah ya. Tanggal. Kemudian di kolom J-nya kita ketikkan total penjualan. Penjualan ya. Enter. Nah, kita ketik tanggalnya sekarang ya. 02 22 ya. Terus berapa lagi? 03. Oke, 03 02. Oh, salah. 22. Kita ikuti aja tanggal yang ada. Tanggal 3, tanggal 4 ya. 04 02 22. Habis itu tanggal 45 ya. 05 02 22 ya. Oke. Kita ketik semua ya, ikuti tanggal-tanggalnya, pastikan tanggalnya semuanya sama. Oh, maaf, ini formatnya ini menggunakan date, ini oh ini juga harus date ya. Oke, betul sudah ya. Oke. Tanggal 5, kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 6 ya. Ada tanggal 6, berarti 06 02 maaf, 02 22. Terakhir tanggal 7 ya. Ini adalah cara penggunaan aplikasi Excel yang sederhana nah ya. Jadi misalkan suatu saat nanti kalian diberi tugas ya untuk menjaga toko ya, untuk buka usaha sendiri di rumah, bisa membantu orang tuanya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita ketikkan lagi di sini. Kalau tadi ini kita menghitung jumlah penjualan, sekarang kita menghitung jumlah barang yang terjual ya. Nah, di sini Bapak ketikkan, silakan kalian arahkan ke sel I11 sini ya. Bebas saja nah ya, bebas saja di mana saja boleh, yang penting ada jaraknya ya. Di sini Bapak ketikkan nama
barang, ya. Kemudian jumlah unit terjual. Kemudian di sebelahnya total penjualan. Nama barangnya adalah, kita klik yang paling atas, mouse, keyboard, monitor. Ya, kita copy saja. Nah, supaya ngetik ulang ya. Nah, kemudian apa lagi? Monitor, printer dengan scanner ya. Nah, kita blok printer scanner, kita copy, nah, kita pindahkan ke sini, enter lagi sini. Nah, berarti sudah ada ya. Jadi kita nggak perlu ngetik nak ya. Sama kita beri border supaya tampilannya bagus ya. Kita kasih border. Oke, jadi sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal melihat, oh ini terlalu besar nih jaraknya ya. Oke, kita kecil saja. Nah, inilah ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Tanggal 3, oh ini enggak masuk tanggalnya, enggak kelihatan tanggalnya. Oke, nah gini ya. Nah, kita lihat sekarang total penjualan ya. Sama dengan yang tadi. Kalau tadi kita menggunakan di sum if ya. Ini juga tetap sama. Kalau bedanya tadi, kalau rumus di sini adalah tanggalnya kita ketik manual ya. Nah, bisa jadi ada kesalahan penulisan tanggal ya. Nah, sekarang kita ketik di sini. Sama dengan sum if. Nah, kita klik sum if-nya di sini ya. Tanggal berapa yang mau diblok? Ya, kita blok saja semuanya ya. Dari B2 karena tanggal kan? Nah, B2 berarti dari sini sampai di sini. Oke, ya. Kemudian kita beri koma pemisah. Nah, kalau tadi tanggalnya kita ketik tanggal kita nggak perlu ketik 02, langsung klik saja di sini. Yang tanggalnya kita klik. Nah, di tanggal 2 ada di sel I2. Jadi kita ketik aja seperti itu, kemudian kita beri koma lagi. Nah, setelah itu baru kita klik jumlahnya ya. Dari F2 sampai habis. Nah, seperti ini. Kalau sudah di enter. Hasilnya seperti ini, supaya rapi sama kayak tadi ya, kita klik yang ini di number, koma style ya. Nah, matikan. Jadinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini ke bawahnya gimana? Boleh diikuti cara yang sama ya, kita klik ya. Tapi ingat, kalau di Excel kita tidak perlu karena rumusnya kan sama ini. Nah, kita blok saja ke bawah. Dari titik sini kita blok sampai bawah sampai habis. Oke. Stop. Nah, kita cek sekarang benar enggak? Nah, ini dari B3. Ini sementara sini B2. Nah, berarti ada perubahan di rumus. Nah, kalau tadi kita lihat ya. Kita sama-sama. Nah, Bapak klik yang tanggal 3 ya. Nah, lihat. Dari B2 startnya, sementara di sini apa? B3. Berarti 3-nya kita ganti dengan angka 2. Kita edit rumusnya seperti itu ya. Kemudian sampai mana? Oh, kelebihan. Ternyata sampai di 16 saja. Oke. Sampai di 16. Kurang 6-nya. Nah, sampai 16 ya. Benar ya? Nah, kemudian di kolom I-nya betul I3. Kolom F-nya sama. Yang berwarna ini ya, berarti dari F2. F2 ya. Kemudian sampai di 16. Itunya kita ganti, kemudian di enter ya. Nah, sama 9.075.000. Apakah semua seperti itu? Boleh ya. Ini Bapak hapus supaya ini kan ngedit lagi ini nak. Nah, ini kan dari B4 lagi. Ini kita edit saja. Nah, oke, Bapak matikan ya. Nah, sekarang kita pakai cara lain supaya kita tidak ngetik satu-satu lagi ya Pak. Enggak ganti terus ya. Rumusnya tetap sama, menggunakan sum if. Nah, kita gunakan sum if. Oke. Kita akan menghitung tanggal. Tanggal tadi ada di kolom B. Dari B2 sampai di B16. Nah, di sini caranya supaya terkunci.
supaya tidak geser-geser kita tekan F4 ya. Jadi lihat di keyboard kalian ada F4. Nah, kita tekan F4. Nah, maka dia akan muncul tanda dolarnya. Itu artinya dikunci, dia tidak bisa pindah-pindah lagi ya. Kemudian kita kasih koma, baru kita klik tanggalnya. Kalau tanggal jangan dikasih F4 karena nanti terkunci ya. Kita kasih koma lagi. Setelah itu baru kita ini jumlahnya, jumlah dari F2 sampai di sini. Ini tidak akan berubah, tetap terus tekan lagi F4. Nah, Bapak perbesar ya supaya bisa dijelaskan rumusnya. Oh, maaf. Dibesarin dulu. Oke. Nah, gini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini B2 dari sini ya. Nah, B2 sampai 16. Dikasih tanda dolar begini artinya dia terkunci. Dari B2 sampai B16 terkunci. Jadi walaupun di copy dia tidak akan pindah-pindah selnya, tetap menghitung dari B2 sampai B16 ya. I4 ini tidak ada dolar, berarti dia ikut bergerak ya. Kalau dari 4 turun nanti berarti jadi I5, turun lagi jadi 6 ya. Kemudian F-nya dilihat dari F2 sampai F16. Ini berarti kita mengunci kolom F2 ya, dari sel F2 sampai sel F16 ini terkunci ya. Jadi dia tidak bisa pindah-pindah lagi ya. Nah, kalau sudah silakan kita tekan enter. Nah, perhatikan. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau copy gimana? Nah, kita copy saja rumusnya ke bawah seperti tadi. Nah, perhatikan ini tadi ya B2, ini juga B2, B2, B2. Tapi yang berubah kalau di sini tadi adalah I4 ya, ininya I4, ini jadi I5, I6 itu. Jadi dia tidak mengalami perubahan ya. Oke. Nah, itu enak ya, cara menggunakan rumusnya. Jadi ada rumus biasa, ada kita harus mengunci sel supaya nggak pindah-pindah. Ya. Sekarang bagaimana cara menghitung jumlah unit terjual? Nah, MOS-nya ada berapa banyak sih? Sama kayak tadi sini. Nah ini ya, kita menggunakan sum if ya. Nah, kita gunakan di sini sama dengan sum if. Nah, kita klik sum if-nya. Yang nama barang itu berarti berada di kolom apa tadi nama barang ini? Oh, di kolom C ya. Nah, berarti kita blok dari C 2 sampai C15. Nah, tekan F4 nah ya, kita kunci dia. Kita kunci. Nah, supaya enggak gerak-gerak. Koma, mouse, nah, kita klik saja mouse-nya kalau ingin mouse, klik mouse-nya. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah kita tekan koma, baru lihat quantity kan jumlah kan, nah, jumlah di kuantitinya. Kita klik di sini dari E2 sampai E16, kemudian tekan F4 untuk mengunci. Nah, kalau sudah silakan enter. Nah, berarti jumlah mouse yang terjual ada 22. Nah, ini langsung di copy ke bawah gini. Nah, klik 2 kali. Nah, sudah. Rumusnya tidak berubah-ubah. Beda dengan cerita ya. Nah, kalau ini tidak pakai dolar, ini nggak pakai dolar juga, maka ini kalau kita copy, dia pasti pindah. Contoh begini ya, Bapak pindah ke sini lah. Nah sini, Bapak enter. Nah, dia akan berubah jadi B8. Dia ngikutin baris yang di atasnya ya. Nah, jadi hati-hati nah ya. Jadi kalau kita ingin mengcopy rumusnya, kita matikan saja semuanya ya. Bapak matikan bordernya dulu supaya tidak kelihatan tadi. Harusnya nggak ada border. Oke ya. Nah, sekarang gimana cara menghitung total penjualan? MOS-nya ada 22. Sementara harga MOS tadi berapa? 30.000. Apa kita kalikan sini? Ya nanti kalau sini berubah, repot. Nah, kita ikuti aja rumus yang ada di sini. Ya. Jadi ini sama dengan ya total penjualan. Jadi mirip seperti rumusnya yang ini. Ya, sama saja ya. Nah, hanya ini digabung jadi 1 tadi ya. Ini sama dengan, sama tetap menggunakan sum if. Ya. Oke, total penjualan. Nah, ingat tadi, ya, gimana cara ngitung total penjualan? Ya, berarti kita hitung dari tanggalnya ya. Ya, silakan disiapkan dulu catatannya. Nah, jadi kita ambil di total penjualan adalah nama barang ya.
bukan tanggal. Kalau tanggal kan itu tadi kolom apa tadi tanggal. Nah, tanggal kolom B. Kita hitung nama barang ya. Bapak kecil di kita supaya enggak bisa ya. Oke. Jadi kita blok nama barang di sini. Nah, sama. Kemudian tekan F4 untuk mengunci ya. Nah, kemudian kita berikan koma. Nah, apa yang mau kita totalkan? Mouse. Nah, kita klik mouse-nya. Oke. Kasih koma lagi. Kalau tadi adalah kita menghitung berapa jumlah yang mouse yang terjual, quantity. Nah, sekarang kita hitung harga. Nah, harganya kita blok dari sini. Kalau quantity dari kolom E, kalau harga di kolom E, makanya kita blok di kolom harga. Ya. Oke, kalau sudah kita kunci juga supaya tidak berubah. Kemudian enter. Nah, ini belum ada, kita tampilkan ininya. Oke, nah jadinya seperti ini, kita matikan. Oke. Jadi mouse-nya ada 22 mouse ya. Itu total mouse-nya ada 22. Satu mouse harganya, oh kok nggak sama ini hasilnya. Ya. Kalau sudah tinggal kita klik 2 kali ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke. Total mouse-nya 2. 18. Kemudian ya oke ya. Nah itu ya, itu adalah cara kita menggunakan rumus-rumusnya ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Nah ini ya, cek di videonya nanti ya nak. Oke, kalau sudah jangan lupa ini di save seperti biasa. File, save as. Nah, kita pilih browse. Harga penjualan tetap nama depannya, belakangnya silakan tulis nama kalian ya. Nah, Samsudin 7J misalkan. Oke, kita save. Nah, kalau sudah maka kita bisa menutup Excel-nya. Kita cek di tugas, sudah ada penugasannya. Klik tugas. Oh, sudah ada ya. Tugas 3 bab 6. Klik menu view assignment. Nah, di sini ada perintahnya ya. Download harga penjualan, tonton video tutorialnya sampai selesai dan jangan diloncat-loncati, tonton secara runtut. Jika sudah sesuai dengan video panduannya, silakan kirimkan tugasnya. Nah, kita pilih attach ya. Kita klik attach. Pilih upload from this device. Tadi apa tadi? Harga penjualan ya. Nah, ini ya. Kita klik sekali baru open juga boleh atau klik 2 kali juga boleh. Ya. Kalau sudah kita turn in. Ya, kalau sudah ada animasi seperti ini muncul berarti tugas kita sudah terkirim ya. Oke, anakku ya. Itu adalah cara mengirim tugas ya. Nah, silakan disimak videonya baik-baik, tonton pelan-pelan ya. Kalaupun nanti misalkan hasilnya berbeda-beda tidak masalah, yang penting kalian paham cara menggunakan rumusnya. Nanti kita cross check di mana letak kesalahannya ya. Oke anakku, itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Kalau ada yang tidak pas, ya Bapak mohon maaf sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian ada referensi yang lain, Pak ini ternyata tidak pakai rumus itu Pak, harusnya pakai rumus ini lebih bagus. Nggak masalah ya, itu sangat Bapak hargai ya. Bapak sangat senang sekali kalau kalian punya inovasi-inovasi yang lain. Jadi tidak mesti harus proses sama yang Bapak sampaikan ya. Yang penting itu adalah hasilnya sama ya, hasil penjualannya sama ya. Jadi pakai rumus yang lain silakan pakai rumusnya, nggak masalah ya. Yang penting kalian paham rumus yang kalian gunakan itu bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan. Jadi jangan hanya nanti ganti model soal lain lagi rumusnya, ganti model soal lagi. Sementara ditanyakan juga masih sama-sama jumlah. Nah itu berarti kalian belum paham tapi senang saja mencari-cari sesuatu. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tapi tujuannya kita belajar supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk ini Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.